Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Keikuzuki Sama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini, Ars dan Ariane telah berada di kursi penonton, tepatnya mereka masih di Stadion Mapel bersama para petinggi pusat Mapel lainnya. Di sini, para tetua tinggi yang menonton pertandingan Ars bersama Rote sebelumnya menatap Ars dengan ekspresi terkejut, di mana mereka tak menyangka ada F mampu berhadapan dengan Dewa Naga. Brian, yaitu penguasa hutan Kanada Forest, benar-benar mengutarakan keterkejutannya. Brian bilang dia tidak akan percaya apa yang terjadi sebelumnya jika tidak melihat secara langsung. Sebab Brian hanya dikasih tahu sebelumnya oleh Dylan bahwa ada F yang memiliki kekuatan setara dengan Dewa Naga. Brian bilang jika Ars sekuat itu, maka tidak ada yang bakal keberatan jika Ars memimpin pasukan F. Vangas dan para petinggi lainnya mengangguk setuju. Vangas menepuk pundak Ars. Vangas bilang bahwa dia belum pernah melihat pertarungan yang mengesankan antara Ars dan Rote. Vangas ingin Ars juga meluangkan waktunya suatu hari nanti sparring dengan Vangas. Tindakan paksaan dari Vangas menyebabkan Ponta berteriak kesal. Ars mengalihkan pandangannya untuk menghindari tanggapan dari Vangas pada dua sosok yang baru saja datang mendekat ke arahnya. Dia adalah Dylan dan Evin. Dylan menundukkan kepalanya sedikit pada Ars. Dylan memuji apa yang telah Ars lakukan hari ini. Dylan memberitahu Ars bahwa dia bakal mengumpulkan tentara F untuk pertempuran satu hari. Jadi Ars dapat bersantai terlebih dahulu hari ini dan akan memulai keberangkatannya besok. Dylan sangat ingin mengandalkan siul teleportasi Ars untuk menteleport semua pasukan F. Ars bilang dia ingin menggunakan waktu santainya dengan melihat-lihat sekeliling ibu kota Mapel. Brian tersenyum ke arah Ars. Brian bilang jika Ars mau berkeliling kota Mapel, maka Ariane dengan senang hati bakal menemani Ars. Dylan bertepuk tangan menimbulkan desaan berat pada Ariane. Dylan memberitahu Ars agar tidak terlalu lama bertamasya di kota Mapel, sebab Chiome dan Riel sedang menunggu kabar baik dari Kanada. Tak lama Evin pun mengobrol. Evin menempel erat ke tangan Ariane. Evin bilang jika Ariane pergi menemani Ars maka dia juga bakal ikut. Tentu saja Ariane terkejut. Ariane bilang kenapa juga Evin harus ikut, sebab bukankah Evin masih banyak pekerjaan yang dilakukan untuk mempersiapkan hari esok. Di sini awalnya Ariane tidak memanggil Evin dengan sebutan kakak. Itu membuat Evin cemberut. Tapi melihat Evin cemberut, Ariane mengulangi kata-katanya dengan memanggil nama Evin dengan kakak. Sebenarnya Ariane malu memanggil Evin kakak di samping Ars. Hingga Evin pun menatap Ars sebelum kembali menempel ke lengan Ariane. Ars merasa Evin tidak terlalu suka jika Ars dekat-dekat dengan Ariane. Evin bilang dia hanya ingin bertamasya bersama Ariane. Evin bakal menyiapkan semua perlengkapan nanti untuk pertempuran besok. Dylan pun menyela kata-kata Evin. Dylan bilang bahwa Evin tidak akan dibolehkan ikut ke dalam pertempuran besar Kanada besok. Tentu saja Evin tidak terima dengan pernyataan ayahnya yang harusnya Evin dibutuhkan dalam perperangan itu. Tapi Dylan menyuruh kakeknya Evin, yaitu Vangas, untuk menjelaskannya. Vangas bilang alasan Evin tidak dibolehkan ikut itu karena jika semua prajurit hebat Mapel meninggalkan ibu kota, Mapel tidak akan dipertahankan. Jadi karena itulah Vangas akan percayakan keamanan Mapel kepada Evin, dan itu berarti Vangas juga ikut dalam pertempuran. Vangas pun tertawa. Evin merasa tugas yang diberikan kepadanya tidak adil, sedangkan kakeknya ikut ke pertempuran. Evin merasa Vangas telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai petinggi. Mendengar itu, Vangas tertawa terbahak-bahak. Vangas menyarankan Evin agar cepat-cepat naik pangkat jika bagi Evin itu masalah besar. Dylan dan Brian tersenyum melihat Vangas dan Evin berdebat. Ars pun berbisik pada Ariane. Ars mengajak Ariane untuk segera pergi karena tidak ada yang penting melihat Vangas dan Evin berdebat.
Aryani pun mengangguk setuju. Aryani akan menemani Ars pergi touring di Maple. Saat ini Ars bersama Aryani dan kakaknya yaitu Evan pergi ke tempat perlengkapan Magic, di mana itu adalah tempat pertama yang ingin Ars kunjungi. Toko itu adalah tempat di mana Aryani dan Evan berlangganan, yang pemiliknya dari ras kurcaci. Di sana Ars bakal membeli beberapa alat perlengkapan masak ajaib yang biasa digunakan oleh Glennis, yang bakal dia butuhkan untuk dibawa ke kuilnya di Lokron. Aryani juga menyarankan untuk membeli penerangan karena di kuil masih belum ada lampu. Jadi lampu hal yang sangat perlu Ars beli juga. Ketika Aryani dan Ars melihat toko itu, membuat pemilik toko mengira Ars dan Aryani seperti pengantin baru. Sebab ini adalah hal pertama sekali Aryani bersama seseorang pria datang ke tokonya. Pernyataan itu membuat telinga Aryani memerah. Aryani bilang dia hanya menemani Ars belanja. Jadi orang yang harusnya disebut pengantin baru itu satu-satunya adalah kakaknya, yaitu Evan. Tentu saja Evan pun mendekat pada Aryani dengan tersenyum cerah. Evan senang Aryani memanggilnya kakak. Godaan Evan membuat Aryani semakin kesal. Aryani mencoba untuk mendorong Evan menjauh darinya. Bagi Ars, melihat mereka berdua bertengkar sangat mengemaskan. Singkatnya, setelah Ars mendiskusikan beberapa item sihir dengan pemilik toko dan memilih beberapa barang yang bakal dibawa ke kuil, Ars memberitahu pemilik toko bahwa Ars bakal kembali lagi membeli semua item sihir. Dan itu setelah pertempuran melawan kerajaan Suci Hill selesai. Setelah Ars dan Aryani meninggalkan toko, Evan mengucapkan selamat tinggal. Aryani, Ponta, dan Ars akan kembali ke Lalatoya untuk memberitahu semua tentang pertemuannya dengan tetua tinggi pada Chiome. Saat Chiome melihat Ars dan Aryani, dia pun langsung menanyakan tentang kabar yang mereka dapatkan di Maple. Aryani bilang bahwa Chiome tidak perlu khawatir sebab Dewan Pusat secara resmi setuju untuk ikut dalam pertempuran. Chiome pun menghela nafas lega dan kembali bertanya. Wajah Chiome menegang saat menanyakan tentang beberapa pasukan yang dibutuhkan untuk memusnahkan para undead. Ars bilang bahwa Chiome tidak perlu lagi mengkhawatirkannya sebab orang-orang Great Kanada telah mengatur agar Dragon Lord ikut membantu, dan mereka juga setuju mengumpulkan pasukan dengan jumlah yang besar. Aryani pun melanjutkan dengan meletakkan tangannya di bahu Chiome. Aryani bilang tidak hanya ada Rotin naga terkuat yang berada di pertempuran itu, akan tetapi ada Ars yang pernah memusnahkan 100.000 undead sendirian. Ars pun mulai memberitahu rencananya pada Chiome. Ars bilang besok dia bakal menteleport semua pasukan F ke ibu kota Nozad, dan Ars berencana bakal kembali ke kerajaan Roden untuk memberitahu Putri Ria dan yang lainnya yang menunggu di sana sebentar lagi. Singkatnya, Ars, Aryani, dan Chiome bakal teleport ke kerajaan Roden. Tapi sebelum itu, Chiome meminta Ars agar setelah selesai di kerajaan Roden, Chiome ingin Ars membawa ke kerajaan Nozad. Sebab Goemon dan lainnya bakal juga datang ke kerajaan Nozad. Intinya, di kerajaan Roden, Ars memberitahu kabar baik tentang keputusan Kanada dengan Putri Riel. Ars juga bertemu dengan Raja Karlon untuk memberitahunya tentang rencana Ars yang bakal memindahkan pasukan kerajaan Nozad. Jadi Ars meminta Karlon untuk mempercepat persiapan mereka. Ars juga hampir ke kerajaan Nozad untuk memberitahu mereka agar membuat persiapan untuk menerima pasukan dalam jumlah besar. Ars juga memberitahu Raja Asparuh tentang Dewa Naga yang juga bakal ikut membantu dalam pertempuran. Keesokan harinya, semua pasukan F berkumpul di Stadion Maple, termasuk Fangas, Dylan, Aryani, dan Ars. Semua pasukan F yang berkumpul tidak hanya dari kalangan laki-laki, akan tetapi sepertiga pasukan F dari kalangan wanita. Saat ini tujuan mereka dikumpulkan stadion untuk diteleport ke kerajaan Nozad dalam upaya untuk bertempur melawan kerajaan Suci Hill dengan bertarung bersama manusia. Ketika Ars bakal menteleport semua orang F, Fangas bertanya pada Ars. Fangas bilang apakah Ars bakal menteleport semua orang sekaligus, sebab
jika terjadi kesalahan, pertempuran bakal hilang sebelum dimulai. Ars menyuruh Vangas agar tidak perlu khawatir. Ars bertanya di mana Rote. Ars sebenarnya ingin mentelepon Rote terlebih dahulu. Jadi dengan itu Rote memiliki kesempatan bertemu dengan manusia. Dylan bilang bahwa Rote telah menggunakan sayapnya sendiri untuk terbang ke kerajaan Nozad, dan kemungkinan Rote sudah sampai di Nozad. Di sini Ars merasa terkesan dengan Rote yang ternyata tahu dengan negara-negara manusia. Juga Rote pergi ke Nozad sudah dipastikan dalam wujud naga. Ars bilang jika Rote tiba-tiba datang di ibu kota Nozad, itu hanya akan membuat kepanikan pada manusia di ibu kota. Jadi secepatnya untuk mengirim F ke Nozad sebelum Rote tiba. Singkatnya di sini Ars mentelepon kelompok pasukan pertama dengan Dylan, Vangas, Aryane, dan Chiome ke kerajaan Nozad. Mereka tiba tepat halaman kastil yang sudah disiapkan oleh Raja Sparrow saat Ars datang memberitahunya. Tentunya para pasukan F merasa takjub dengan kekuatan teleportasi Ars yang baru saja mereka rasakan sendiri. Bahkan Asparuh juga mendapati keterkejutannya. Padahal Ars sudah memberitahu Asparuh sebelumnya bahwa dia bakal mengirim sejumlah besar pasukan F. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.